Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Analitis ditinjau dari kecerdasan emosional siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Penelitian ini dilakukan terhadap peserta didik kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, halo, perkenalkan nama saya Nurul Is'ad Habibi, NPM 192151029. Proposal penelitian ini diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, DRS MPD. Dalam sebuah penelitian, pasti ada latar belakang yang melatar belakangi penelitian tersebut. Pada penelitian ini, dilatar belakangi oleh geometri merupakan salah satu aspek dalam mata pembelajaran matematika yang penting untuk dipelajari pada semua jenjang pendidikan. Menurut Van de Waal, geometri terutama bangun ruang sisi datar merupakan bagian dari kurikulum di hampir setiap negara. Hasil penelitian menurut Yohana tahun 2006 menyatakan bahwa hasil tes geometri siswa masih kurang memuaskan jika dibandingkan dengan hasil tes materi matematika yang lain. Hal ini disebabkan oleh siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep geometri, terutama bangun ruang. Hasil survei Program for International Student Assessment, atau disingkat dengan PISA tahun 2000-2001, menunjukkan bahwa siswa lemah dalam mempelajari materi bangun ruang, khususnya dalam pemahaman ruang dan bentuk. Sebagai contoh, siswa menghadapi kesulitan dalam membayangkan suatu kubus yang berongga di dalamnya, dan sering mengalami kesulitan dalam memahami bagian-bagian mana yang merupakan diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, jaring-jaring, dan sebagainya. Dikutip dari Suherman tahun 2011. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa kesalahan siswa pada materi bangun ruang sisi datar yaitu kesalahan dalam menerima informasi, kesalahan yang berhubungan dengan konsep bangun ruang sisi datar, maupun kesalahan dalam perhitungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol, Kabupaten Bogor, diketahui bahwa pada materi bangun ruang sisi datar, siswa mengalami kesulitan atau kesukaran dalam memecahkan masalah bangun ruang selaras dengan yang dikemukakan oleh Suherman pada kalimat sebelumnya. Dan sebagai seorang guru, dirasa perlu untuk mengetahui kemampuan berpikir analitis serta kecerdasan emosional tiap siswa di sekolahnya sebagai evaluasi pembelajaran. Akibat latar belakang yang baru saja disebutkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Analitis Siswa ditinjau dari kecerdasan emosional siswa pada bangun ruang sisi datar. Dari latar belakang yang tadi, dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir analitis siswa pada materi bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Bagaimana kemampuan berpikir analitis siswa ditinjau dari kecerdasan emosional pada materi bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Dan bagaimana kontribusi kecerdasan emosional siswa pada bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Sebelum kita melakukan penelitian, diharapkan setiap peneliti mengetahui definisi dari poin-poin yang akan diteliti. Definisi operasional yang saya ambil untuk penelitian yang pertama ada kemampuan berpikir analitis. Menurut Suherman tahun 2010 halaman 49 menyatakan bahwa kemampuan analisis adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu masalah soal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau komponen, serta mampu untuk memahami hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Sedangkan menurut Adia dan Laksono tahun 2018, berpikir analitis adalah kompetensi dalam membedakan, mengorganisir, dan menghubungkan suatu objek, teori, masalah, atau peristiwa, dan dapat menentukan hubungan aspek-aspek tersebut berdasarkan alasan, prinsip, atau fungsi tersebut.
tertentu. Jadi, bisa kita simpulkan, kemampuan berpikir analitis adalah tahap berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah di mana siswa mempunyai 3 aspek dalam berpikir. Pertama, aspek memilah, kemudian membedakan, aspek mengorganisasi atau menghubungkan, dan aspek mengontribusi. Yang kedua, ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Goleman tahun 2005 halaman 512 adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain. Semakin tinggi skor skala kecerdasan emosi yang diperoleh, menunjukkan semakin tinggi pula kecerdasan emosi suatu subjek. Untuk mengukur kecerdasan emosional, digunakan skala kecerdasan emosional dengan aspek-aspek yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, mengenal emosi orang lain atau empati, serta menjalin hubungan dengan orang lain atau kerjasama. Selanjutnya ada bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya adalah bidang datar yang lurus atau bukan melengkung. Contoh dari bangun ruang sisi datar adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2018 yang sedang berlaku di Indonesia, bangun ruang sisi datar merupakan materi pembelajaran matematika di kelas 8 SMP semester 2. Siswa akan belajar mengenai bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Yang dipelajari yaitu membedakan, menentukan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun, selaras dengan kompetensi dasar pada 3.9, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, baik itu kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian pada 4.9, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, baik itu kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan berpikir analitis siswa pada materi bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Yang kedua, mengetahui kemampuan berpikir analitis siswa ditinjau dari kecerdasan emosional pada materi bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Dan yang ketiga, mengetahui kontribusi kecerdasan emosional siswa pada bangun ruang sisi datar di kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Manfaat penelitian bagi siswa diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir analitis siswa dari kecerdasan emosional terhadap mata pelajaran matematika, khusus yaitu materi bangun ruang sisi datar. Selain itu, diharapkan juga dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Bagi guru, diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman mengenai permasalahan dan pentingnya kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional siswa sehingga dapat meningkatkan strategi pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, kemampuan berpikir analitis, serta kecerdasan emosional siswa. Bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi sekolah sebagai masukan untuk perbaikan pengajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti pemula, serta memperluas wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Selain itu, dapat memberikan gambaran kepada peneliti sebagai calon guru tentang keadaan proses belajar mengajar di sekolah yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha perbaikan proses peningkatan kemampuan berpikir analitis dan kecerdasan emosional. Dalam penelitian ini, ada beberapa teori pendukung yang mendasari penelitian ini. Yang pertama ada kemampuan berpikir analitis,
kecerdasan emosional, serta bangun ruang sisi datar. Ketiga teori ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama dari Anisha Inashito dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada peserta di kelas 5 di Min 1 Bandar Lampung. Hasil penelitiannya diperoleh R hitung sebesar 0,915, lebih besar dari R tabel pada taraf signifikasi 0,05 atau 5%, sehingga disimpulkan terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas 5 di Min 1 Bandar Lampung. Selanjutnya ada hasil penelitian yang kedua dari Della Putri Febidiana dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Analitis dan Sintesis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Geometri dengan Model Advanced Organized. Hasil dari penelitian tersebut, siswa mampu menyelesaikan masalah yang diberikan dengan tepat dan memenuhi aspek-aspek kemampuan berpikir analitis, yakni aspek memilah, aspek mengorganisasi, dan aspek mengatribusi, serta aspek-aspek kemampuan berpikir sintesis, yakni penciptaan komunikasi yang unik, penciptaan rencana kerja dan penciptaan hubungan abstrak, serta siswa mampu menyelesaikan masalah dengan runtut sesuai dengan langkah penyelesaian polya. Hasil penelitian yang selanjutnya dari Siti Mutmainah dan Umi Roshidah dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Matematika Tingkat Tinggi ditinjau dari kecerdasan emosional dengan hasil penelitian yaitu kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi atau disingkat dengan KBMTT, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Nahdlatul Ulama Lampung dengan kategori kecerdasan emosional tinggi, sedang, dan rendah. Subjek dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki KBMTT yang baik dan jelas lebih baik dari KBMTT subjek dengan kategori sedang dan rendah. Sedangkan subjek dengan kecerdasan emosional sedang memiliki KBMTT yang cukup baik atau dengan kata lain lebih baik dari subjek yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya, untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis, guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah, dan dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Pada kerangka konseptual penelitian ini, dari aspek kognitif yaitu kemampuan berpikir analitis dan aspek afektif yaitu kecerdasan emosional diambil pada materi bangun ruang sisi datar dengan dua teknik. Yang pertama ada wawancara serta observasi untuk didapatkan analisis data yang kemudian akan dicari kesimpulannya pada akhir penelitian. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan, dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sugiono, tahun 2010 halaman 3, mengemukakan bahwa metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang artinya metode penelitian yang dilandaskan filsafat post-positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
Dikutip dari Sugiono tahun 2018 halaman 15. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus, menurut Sugiono tahun 2017. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1989 halaman 862. Subjek pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 halaman 622. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Untuk penelitian ini, objek penelitiannya yaitu kemampuan berpikir analitis siswa serta kecerdasan emosional siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Menurut Rianto tahun 2010 halaman 82, interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyidik dan subjek responden. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber mengenai perilaku peserta didik yang memiliki emosional tinggi, sedang, dan rendah, serta untuk mencari data kepada guru dan orang tua mengenai pemberian bimbingan terhadap peserta didik yang memiliki emosional tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yang dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara yang terstruktur. Yang kedua ada observasi. Menurut Widoyoko tahun 2014 halaman 46, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Jenis observasi yang akan diterapkan yaitu jenis observasi non-partisipan dan jenis observasi sistematik. Observasi non-partisipan digunakan karena dalam penelitiannya, peneliti tidak ikut andil dalam kehidupan dan segala macam kegiatan yang dilakukan observer. Dan digunakan observasi sistematis agar observasi yang dilakukan tetap terstruktur, tidak keluar dari alur penelitian. Observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung dan lebih jelas bentuk bimbingan yang dilakukan guru dan orang tua ketika peserta didik sedang berada pada emosional yang tinggi, rendah, dan sedang. Yang terakhir adalah dokumentasi. Menurut Arikonto tahun 2006, halaman 158, dokumentasi adalah metode penelitian yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh identitas peserta didik yang memiliki emosional tinggi, sedang, dan rendah, serta catatan guru mengenai peserta didik tersebut. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data selesai dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis data terhadap jawaban yang diwawancara. Apabila jawaban belum terasa cukup atau memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap dapat dipercaya atau kredibel. Aktivitas dalam analisis data yang pertama ada reduksi data atau data reduction, merupakan proses berpikir sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting yang dicari. Kedua, ada penyajian data atau data display. Penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data dapat diperoleh melalui pihak sekolah berupa data-data siswa, guru, dan lainnya di SMP Hang Tuah Jonggol.
Yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Conclusion drawing atau verification merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan terus berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Diharapkan dapat menjawab perumusan masalah sejak awal, tapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau masih bayangan dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama, tahap pralapangan. Yang dilakukan pertama kali yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian studi pendahuluan dengan melakukan wawancara pada guru dan peserta untuk mendapatkan masalah yang akan diteliti, merancang metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, melakukan dokumentasi, menyusun teknik pengumpulan data penelitian berupa wawancara, kemudian membuat kesepakatan dengan narasumber untuk bersedia memberikan data dan informasi. Yang kedua, ada tahap pekerjaan lapangan. Yang pertama, melakukan wawancara kepada narasumber untuk mengecek relevansi silabus mata pelajaran, untuk memperoleh informasi mengenai silabus tersebut dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah ada. Selanjutnya, meminta surat keterangan serah terima dokumen yang telah diberikan narasumber, kemudian melakukan observasi lingkungan sekolah melalui guru dan peserta didik untuk memperoleh informasi lain mengenai situasi dan kondisi sekitar, yang kemudian mengkaji kembali hasil observasi yang telah dilakukan. Apabila dirasa kurang yakin, dapat melakukan observasi ulang. Tahap yang terakhir yaitu tahap analisis data, di mana peneliti mengolah data-data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, serta observasi. Kemudian menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap data yang terkumpul, baru setelah itu membuat kesimpulan dan saran penelitian. Untuk waktu penelitian, dilaksanakan selama 3 bulan penelitian, dimulai dari 20 April sampai 20 April 2022 sampai 20 Juli 2022. Dengan tempat penelitian yaitu ruang kelas 8 SMP Hang Tuah Jonggol. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan yang lainnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.